Gabung? Baik. Sepertinya Pak Asep masih ada kegiatan, Ayah Bunda. Tadi ada tamu. Jadi kita langsung saja ke acara inti pada hari ini. Kepada Bapak saya serahkan. Ya, mau nggak? Ibu Putri. Ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu orang tua siswa yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih kepada Pak Asep, Pak Yunis, dan Bu Putri dari pihak SD Lab School Purwakarta. Di sini saya akan menyampaikan untuk fitur pembayaran dari orang tua siswa untuk pembayaran SPP atau tagihan apapun yang nanti akan ditagihkan oleh pihak sekolah. Kita pertama akan menampilkan terkait dengan Junior Smart. Sebentar saya akan sharing screen. Untuk hostnya mohon di Ya, enable kan Pak? hostnya mohon izin saya keluar jadi host nih. Masih belum bisa sharing screen Pak Yunus. Tentang gimana Pak? Di settingan untuk hostnya yang saya dibuat host juga Pak. Oh ya. Gimana ya? Udah Pak. Ini jadikan host yang BRI ini. Keluar tadi ini host. Bu Putri harus ini Bu Putri harus Bu Putri yang hostnya. Bu Putri. Nah sudah Pak. Pak Bara sudah menjadi host sekarang. Iya. Bapak Ibu sudah bisa melihat tampilannya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya minta waktu untuk menjelaskan pertama-tama apa sih Junior Smart itu. Jadi Junior Smart ini adalah sistem aplikasi dari BRI yang berupa aplikasi yang bisa di-download di Play Store atau di App Store, di mana fitur atau aplikasi tersebut yang berfungsi untuk meng-create tagihan. Maksudnya meng-create tagihan yaitu ketika dari pihak sekolah melakukan tagihan akan ternotifikasi ke aplikasi Bapak Ibu semuanya. Di mana sistem aplikasi ini adalah
mengintegrasikan kegiatan dari sekolah, siswa, guru, ataupun orang tua yang akan bisa diakses oleh kedua belah pihak, dari pihak sekolah ataupun dari pihak orang tua siswa. Di mana orang tua siswa di sini bisa memonitoring absensi, informasi akademik, akses pengumuman, pembayaran tagihan online, dan tracking posisi anak. Hanya saja di sini kita akan titik beratkan kepada pembayaran tagihan online, di mana Bapak Ibu semua nanti akan menerima user dan password yang akan diterima dari pihak sekolah yang akan dipakai untuk login pada aplikasi Junior Smart ini, yang nantinya akan dipergunakan untuk seluruh aktivitas atau tagihan yang muncul dari sekolah. Seperti itu. Untuk hal mengenai siswa dan guru nanti kita skip dulu karena kita utamakan kepada pembayaran tagihan sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya, setiap anak itu akan menerima nomor BRIVA atau BRI Virtual Account, di mana itu berfungsi sebagai identitas siswa atau anak Bapak Ibu semuanya dengan sekolah. Jadi ketika membayarkan tagihan akan real time online diterima oleh pihak sekolah yang dilakukan oleh via transfer bank ataupun pembayaran melalui BRIVA di channel BRI. Seperti itu. Adapun contoh-contoh atau langsung studi kasusnya, kita akan putarkan filler sebagai berikut. Pembayaran. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu ya? Videonya sudah muncul? Ya, Sudah. bisa. Oke, kita putar sekarang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, orang tua dan wali murid siswa, berikut akan kami sampaikan tata cara pembayaran BRIVA, yaitu BRI Virtual Account, untuk pembayaran tagihan sekolah. Akan kami sampaikan beberapa mesin ATM BRI, melalui internet banking BRI, dan melalui internet banking. Untuk bisa melakukan pembayaran BRIVA Junior Smart, maka Bapak Ibu, yang pertama adalah download aplikasi Junior Smart di Play Store, kemudian ketik Junior Smart, install. Setelah aplikasi terinstal, silakan aplikasinya dibuka dan tampilannya adalah seperti ini, Junior Smart BRI, kemudian beberapa informasi yang disampaikan di awal, kemudian klik Ayo Mulai. Selanjutnya, Bapak Ibu silakan menginput kode sekolah, kemudian user ID dan password. Dari mana Ibu mendapatkan kode sekolah, user, dan password adalah yang dikirimkan melalui SMS atau email Bapak Ibu yang telah didaftarkan ke sekolah. Apabila ada kesulitan, silakan menanyakan ke pihak sekolah atau BRI. Setelah memasuki aplikasi, kemudian Bapak Ibu klik tagihan. Nah, di tagihan tersebut, Bapak Ibu yang awal adalah memastikan nama putra-putrinya sudah betul, kemudian jumlah tagihan. Jumlah tagihan ini menampilkan beberapa tagihan dari beberapa kewajiban. Jadi, di situ tertera 4.350 itu terdiri dari banyak tagihan. Jika ingin langsung membayar tagihan, maka Bapak Ibu metode pembayaran. Kemudian muncul di situ, dipastikan lagi, kemudian klik BRIVA.
Briva itulah yang akan dipakai untuk pembayaran. Apabila Bapak Ibu berkeinginan membayar beberapa tagihan saja, maka kembali ke detail tagihan tadi, kemudian nonaktifkan pilihan semua, kemudian silakan Bapak Ibu membayar tagihan mana yang akan dilunasi. Misalkan Bapak Ibu memilih 2 tagihan, kemudian klik di situ, kasih centang. Nah, di situ akan muncul nominal yang akan dibayar. Contohnya di sini 2 tagihan sebesar 800.000. Kemudian pilih metode pembayaran sama seperti yang awal, kemudian klik Briva. Kemudian muncul nomor Briva. Selanjutnya adalah beberapa cara pembayaran Briva. Bagi Bapak Ibu pengguna Brimo atau Internet Banking BRI, maka Bapak Ibu bisa melakukan login ke aplikasi Brimo. Setelah login, kemudian pilih menu Briva. Setelah masuk ke menu Briva, pilih di bagian bawah itu pembayaran baru, kemudian di input nomor Briva lagi. Nama dan jumlah tagihan sudah betul. Kemudian klik OK, input password, dan sudah selesai prosesnya. Bagi Bapak Ibu yang berkeinginan membayarkan melalui mesin ATM BRI, bisa melakukan dengan seperti biasanya memasukkan kartu, kemudian tekan PIN, kemudian pilih menu lainnya. Setelah itu pilih pembayaran atau pembelian, kemudian pembayaran atau pembelian lainnya, pilih Briva, kemudian input nomor Briva yang akan dibayar. Setelah diinput nomor Briva, maka mesin ATM akan menampilkan data yang akan dibayar. Pastikan sudah betul nominal dan nama siswa. Kemudian pilih ya. Nah, transaksi telah selesai dilakukan. Bagi Bapak Ibu pemegang rekening bank selain BRI, Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas internet banking ataupun mesin ATM bank lain untuk membayarkan Briva. Di sini kami memberikan contoh pembayaran. Setelah Bapak Ibu login, Bapak Ibu pilih menu transfer, kemudian pilih transfer ke bank lain. Dipilih bank tujuan yaitu BRI. Setelah itu Bapak Ibu masukkan nomor Briva di kolom rekening tujuan. Kemudian input nama siswa, kemudian input nominal, pastikan nominalnya sudah betul. Setelah itu input keterangan, bisa diisi SPP atau lainnya. Setelah itu akan muncul data konfirmasi. Pastikan nama siswa dan nominal yang tertera di situ sudah betul. Setelah itu internet banking akan meminta PIN transaksi dan transaksi telah selesai dilakukan. Bapak Ibu tidak memiliki rekening di bank manapun, jangan khawatir, Bapak Ibu masih bisa melakukan pembayaran Briva, yaitu di kantor BRI terdekat. Pembayaran dilakukan manual melalui teller dengan menyerahkan nomor Briva. Pastikan nomor Brivanya dan angka nominalnya juga sudah betul. Demikian tadi tata cara pembayaran Briva BRI Virtual Account untuk tagihan sekolah. Sangat cepat, praktis, dan aman. Semoga bisa membantu transaksi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk sekilas gambaran terkait dengan Junior Smart itu nanti Bapak Ibu seperti yang saya jelaskan tadi akan menerima user dan password yang akan dikirim oleh pihak sekolah. Dari Pak Yunus mungkin akan men-share ke grup orang tua siswa dan user tersebut
akan diinput di aplikasi Junior Smart yang ada di App Store atau di Play Store. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu melakukan pembayaran. Untuk biayanya, pembayaran Briva melalui BRI atau e-channel BRI baik dari ATM ataupun dari Brimo itu nominalnya di 2.500. Apabila ke teller BRI di 4.500, harusnya sih masih tetap 2.500 ya Bapak Ibu ya. Tapi takutnya kalau misalnya ada perubahan di 4.500, jadi disarankan menggunakan pembayaran via BRI. Adapun dari bank lain, kami bisa menerima untuk biaya transfernya itu sama seperti transfer antar bank, yaitu sebesar 6.500. Nah, kebetulan Bapak Ibu pasti bertanya, Pak, apakah pembayaran via BI Pas bisa? Tentunya bisa, biayanya 2.500. Hanya dari pihak Bank Indonesia belum melakukan upgrade sistem terhadap enterprise yang kami buka. Jadi memang melakukan pembayaran itu akan terbayar dan masuk ke rekening sekolah. Hanya saja tidak teridentifikasi di Junior Smart-nya Bapak Ibu. Karena enterprise kami ini sebenarnya sudah ada sebelum dari 2017, sedangkan BI Pas itu baru muncul di 2021. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti ada agak ketidaknyamanannya apabila melakukan transfer via BI Pas dari bank lain, itu tidak akan ter-create history atau riwayat di Junior Smart-nya. Jadi harus rekonsiliasi manual lagi dengan sekolah. Nanti dari pihak sekolah akan mengkompilir dari data rekening orangnya tersebut. Jadi kalau misalnya ini saya sarankan pembayaran Briva melalui ATM atau Brimo atau fitur e-channel BRI lainnya. Seperti itu. Kalau misalnya dari bank lain disarankan melakukan dengan transfer online dengan biaya 6.500. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik transfer online tidak melalui fitur BI Pas. Itu akan teridentifikasi untuk di aplikasi Junior Smart nih Bapak Ibu. Baik, untuk sementara ini ada yang Bapak Ibu kurang jelas dan mau ditanyakan kepada kami, silakan. Baik, Ayah Bunda. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh diketik atau misalkan di unmute juga boleh. Mm-mm. Enggak. Berarti sudah paham ya. Sudah paham Ayah Bunda? Mumpung ada bapaknya nih. Mumpung ada Oh yang iya, saya belum dari BR. perkenalan ya. Saya dengan Bara Bapak Iya. Ibu. Aduh, maaf. Oh, Bapak Bara. Iya. Pak Rifki, Ada mana yang Pak ingin Rifki? ditanyakan? Pasti ada yang gatel nih. Karena selama ini saya dengan lab school di kampus lain, ketika seperti ini, oke semuanya Bapak Ibu. Tetapi ketika besoknya setelah menerima user dan melakukan pembayaran, semua nelpon saya. Betul, Pak. Baru keinget dan kita ya. Setelah ditutup Zoom-nya baru, oh iya. Iya, jadi kita pembahasannya di sini santai aja ya, per studi kasus. Jadi langkah awal gini Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pada menerima user dan password belum dari pihak sekolah? Belum ya, Pak Yunus? Izin jawab Bapak. Untuk Ya. user dan password sebagian besar siswa sudah dibuatkan Oke. ya, dan informasinya masuk melalui email. Betul. Ini kan ayah nggak tahu password Terus, usernya. untuk tagihannya juga kepada orang tua siswa sudah dibuatkan semua tagihan SPP per Oktober ini, Pak. Siap. Nanti Bapak Ibu gini aja. Kalau misalnya ada beberapa dari Bapak Ibu seluruhnya belum menerima email, user dan passwordnya, paling nanti minta ke pihak sekolah terkait school ID dan usernya aja. Nanti masuk ke aplikasi, masukkan user ID dan school ID-nya, lalu klik lupa password. Nanti akan dikirim ulang ke email atau OTP di SMS-nya. Seperti itu. Nanti masuk dan aplikasi tersebut nggak usah di logout, Bu, Bapak. Itu biar jalan terus aja. Karena ketika kita nggak logout, aplikasi itu selalu real time online dengan aplikasi sekolah Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nanti ketika ada muncul tagihan, pasti tagihannya bukan hanya satu ya.
baik dari SPP atau DSP ataupun seragam ataupun kegiatan lainnya, baik kelas mungkin yang tahfiz atau bilingual atau apa gitu pasti berbeda. Nanti Bapak Ibu bisa memilih pembayarannya berdasarkan prioritas pembayarannya. Jadi ketika di tagihan pertama SPP, di tagihan kedua itu ada seragam, di tagihan ketiga itu ada apa, Bapak Ibu tidak serta-merta membayar keseluruhan, tapi bisa dipilih prioritas mana yang urgent yang harus dibayarkan kepada pihak sekolah. Lalu kemudian pembayarannya via Briva. Di situ ada dua pilihan, ada Briva atau debit atau credit card. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu yang memiliki credit card itu bisa melakukan pembayaran dengan credit card. Hanya saja untuk biayanya itu penanganannya di Rp25.000. Berbeda dengan pembayaran Briva. Jadi pembayaran Briva itu pembayaran paling murah di 2.500 seperti itu Bapak Ibu. Ataupun transfer dari bank lain itu di 6.500. Atau misalnya Bapak Ibu ada yang bekerja di luar negeri, pembayaran dari bank lain atau bank luar, misalnya pakai Bank of New York, Bank of Singapore, misalnya dari Sigma, ataupun dari Hong Kong Bank, itu bisa melakukan pembayaran dengan debit card pilihan kedua dari Briva. Itu untuk biayanya di sekitar 18.000. Jadi kita BRI sudah go internasional bisa melakukan atau menerima pembayaran dari seluruh entitas perbankan atau financial technology atau fintech dari seluruh alam ya Bapak Ibu, baik alam Indonesia ataupun benua lainnya seperti itu. Jadi jangan khawatir. Baik, Nah, Pak Bara, ada beberapa pertanyaan. enggak? Katanya di kalau di untuk chat ya. pembayaran, ya, kalau untuk pembayaran bisa disatukan, Oh, misal pakai SPP ninja, dan pakai registrasi. Iya. Gimana? Oh ya ini nih. Asal ada 2 sekolah di lab school untuk pembayaran SPP masing-masing mungkin nomor berbeda. Tidak bisa digabung. Oh ya, untuk Mamah Kafi ada 2 orang sekolah di lab school. Lab schoolnya dua-duanya di SD ya? Iya betul Pak. Ya betul. Nah, nanti di pilihan siswa dari pihak sekolah mengimpornya untuk orang tua hanya 1, tapi anaknya bisa lebih dari 1. Jadi misalnya anak yang pertama nama anak ibu tuh misalnya Bara, anak keduanya Yunus, anak ketiganya Putri misalnya tuh. Bapak Ibu bisa memilih anak yang mana yang akan dibayarkan terlebih dahulu seperti itu. Pilihannya bisa seperti itu, Bu. Kalau misalnya satu entitas ya SD Lab School Purwakarta, terkecuali nanti Bapak Ibu anaknya di TK Lab School, kakaknya di SD Lab School, Bapak Ibu akan menerima 2 user. Karena yang satu TK, yang satu SD, seperti itu. Dan nanti untuk yang 2 anak dalam satu sekolah itu untuk tagihannya pasti berbeda. Berbeda ya Pak Yunus ya? Kelas 1 sampai 6. Ya berbeda Pak. Berbeda, siap aman seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya sudah sebagai pembayaran leasing ya Pak dan bukan semacam tanggungan anak. Ya, jadi Bu Rina, ini aplikasi untuk meng-create terkait dengan tagihan siswa. Sebenarnya di aplikasi ini Bapak Ibu bisa memonitoring absensi anak, terus bisa melihat hasil report belajar harian anak. Cuma memang fitur itu belum diaktifkan oleh pihak sekolah karena lebih difokuskan ke tagihannya dulu. Mungkin ke depannya fitur itu bisa diaktifkan ya Bapak Ibu untuk monitoring dari pihak orang tua siswa. Karena nanti misalnya dari pihak guru-guru sama mempunyai aplikasi Junior Smart juga mempunyai user di mana yang berfungsi sebagai absensi ataupun selain absensi tersebut bisa dilakukan untuk melakukan pembahasan pembelajaran di dalam seperti itu. Berikutnya, kalau untuk pembayaran bisa disatukan misal SPP dan registrasi dalam 1 kali transaksi. Jelas Bapak Ibu, itu bisa sekali. Karena dari sistem aplikasi ini kita melakukan dengan menagihkan dengan sistem partial close payment. Jadi tagihan SPP misalnya di angka 1.800.000 ya kalau misalnya
Lab School Bumi Siliwangi di sini SPP 1.800.000, untuk DSP-nya di sekitar 15 juta, ditotalkan ketika ditagihkan itu bisa dipilih Bu pembayaran secara keseluruhan. Jadi kalau misalnya ada tagihannya ada 8-8-nya bisa dibayarkan secara sekaligus, atau misalnya dari pembayaran tersebut bisa dipilah sesuai dengan skala prioritas yang Bapak Ibu sanggupi untuk pembayarannya, seperti itu. Begitu. Berikutnya Junior Smart hanya untuk informasi tagihan sekolah saja ya. Iya betul Bapak Ibu. Untuk nanti untuk tabungan anak belajar menabung, kita akan bukakan juga Beritama Junio yang datanya sudah Bapak Ibu isi mungkin ya, sudah menerima link dari Pak Yunus. Mudah-mudahan di pertengahan Oktober minggu kedua Bu, rekeningnya sudah selesai dan bisa didistribusikan kepada setiap sekolah. Karena kita di sini menangani 5 kampus daerah Bu. Seperti itu. Berikutnya, bagi orang tua yang sudah punya rekening BRI, apakah harus buat rekening BRI baru? Nah, ini pertanyaan yang bagus, Bu. Orang tua sudah mempunyai rekening BRI, terima kasih. Untuk anaknya akan dibuatkan. Dan nomor rekening Bapak Ibu orang tuanya kan nanti di link akan diminta ya sebagai induk dari rekening anaknya. Jadi untuk rekening anaknya itu tidak ada biaya administrasi, 0 rupiah. Jadi karena nginduk ke Beritama orang tuanya seperti itu. Berikutnya untuk pembayaran perbedaannya hanya dapat via aja kan ya. Ini gimana Bu Mariana? Perbedaannya hanya dapat via aja kan? Oh betul, di sini hanya dikasih via untuk melakukan pembayaran, betul Bu. Tapi nanti Bu, karena ini aplikasi terintegrasi, apabila Bapak Ibu menerima notifikasi via SMS atau email berupa tagihan, itu jangan langsung dieksekusi Bu. Tetapi Bapak Ibu wajib tetap membuka aplikasinya dulu untuk meng-create tagihan tersebut. Jadi untuk memilih keseluruhan atau sebagian. Karena untuk notifikasi SMS dan email itu hanya reminder aja, dieksekusinya untuk generate Briva tersebut, pembayaran mana yang akan dibayar, itu tetap di aplikasi, Bu. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena kita untuk menghindari penipuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Bapak Ibu. Apabila misalnya Bapak Ibu, ujug-ujug ada SMS, pembayaran Briva untuk SD Lab School sebesar 3 juta rupiah. Oh ini udah ada tagihan 3 juta. Di SMS langsung di copy Brivanya, ditransfer atau dilakukan transaksi, padahal dari pihak sekolah tidak ada penagihan. Nah, itu kan jadi masalah ya. Jadi mohon dengan sangat Bapak Ibu untuk diingat dan dihimbau kembali, pembayaran dilakukan setelah Bapak Ibu meng-create, generate pembayaran Briva di aplikasi. Ini salah satu pengamanan dari kami Bapak Ibu. Seperti itu. Ada yang mungkin ditanyakan lagi? Oh ini ada pertanyaannya ya. Tabungan anak apakah nabungnya di sekolah? Kedepannya setelah distribusi kami akan berkoordinasi dengan kantor cabang BRI setempat terdekat untuk menerima tabungan tersebut Bapak Ibu. Jadi nanti anak-anak pada nabung ke Bapak Ibu guru wali kelasnya dengan menitipkan uang tabungan, mengisi slip yang disediakan oleh sekolah, dan akan dititipkan buku tabungannya. Nanti akan diproses oleh pihak BRI yang ada di wilayah Purwakarta untuk di overbooking gitu Bu. Jadi masuknya ke rekening siswa langsung. Jadi tidak dititip ke guru walinya. Jadi langsung anak-anak tuh bisa menabung secara mandiri. Untuk minimal setorannya khusus untuk Junio, Beritama Junio itu 10.000 Bapak Ibu. Berikutnya, kapan akan dimulai Junior Smart ini? Kalau untuk Junior Smart ini terkait dengan create
penagihan itu kami serahkan lagi kepada pihak sekolah dimulainya kapan. Seperti itu. Berikutnya Ibu Reren, kalau tidak buka tabungan anak tidak apa-apa. Apa-apa dong Bu. Kan ini salah satu kalau misalnya orang tua belum punya rekening, tabungan anak ini aktif dan bisa dilakukan untuk transaksinya. Bisa diaktifkan Brimo-nya juga. Seperti itu atau mobile bankingnya ya. Jadi Bapak Ibu transaksi bisa dengan si rekening anak ini gitu. Dan berikutnya juga anak-anak bisa belajar menabung dalam tanda kutip, dia nabung benar-benar bawa uang, bawa buku tabungan ke sekolah buat nabung. Nanti dari pihak BRI akan seminggu sekali untuk ngambil dari atau istilahnya cash pick up dari sekolah tersebut. Berikutnya menabung tidak bisa via transfer, Pak, harus titip guru. Oh bisa Bu, menabungnya bisa via transfer atau bisa Bapak Ibu orang tuanya ngantar anaknya langsung ke unit kerja BRI terdekat. Itu bisa Bu. Jadi ini kalau misalnya dititip ke guru yang akan di pick up oleh pihak kami itu salah satu fasilitas yang kami berikan Apa sih nantinya Bu. ini? Seperti itu. Kan kalau misalnya Bapak Ibu lagi kerja, Bang Ini tutup kalau jam luar. 3, orang tua siswa kan biasanya rata-rata pulang kerja setengah 5, Bangnya udah tutup dong. Nah, makanya kita fasilitasi dititipkan ke anak, nanti anaknya store ke guru walinya seperti itu. Izin bertanya ATM-nya dapat biaya bulanan berapa? Nah, jadi di sini untuk Britama Junio kami bedakan dua Bapak Ibu sesuai pengisian ya. Kalau misalnya yang kita bedakan tiga Bu. Yang pertama apabila orang tuanya sudah memiliki rekening di BRI, tabungan Britama itu untuk anaknya free. Karena nanti Bapak Ibu diminta menginput nomor rekening Bapak Ibu yang sudah dimiliki untuk menjadi rekening induk Bapak Ibu semuanya, anak Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, apabila Bapak Ibu tidak memiliki rekening BRI, maka tabungan akan langsung di-create atas nama anaknya tanpa QQ orang tua. Hanya kena biaya administrasi 5.000 per bulannya. Seperti itu. Dan yang ketiga, apabila anak Bapak Ibu sudah memiliki rekening Britama Junio, itu tidak wajib kami buatkan kembali karena sudah memiliki rekening Britama Bu Junio. Tapi nanti di link mohon dicantumkan nomor rekening Britama Junio anak Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Berikutnya dari Ibu Fitri. Saya kan sudah bayaran manual di sekolah sampai Desember. Nanti di aplikasi tagihannya mulai Januari otomatis atau gimana? Nanti untuk tagihan semuanya akan di-create, Bu. Tergantung misalnya Pak Yunus nanti bulan Oktober ya mulai. Itu akan di-create. Nanti khusus untuk Bu Fitri kan sudah melakukan pembayaran sampai Desember. Nanti oleh Pak Yunus akan di-flag manual di aplikasi Junior Smartnya bahwa Ibu Fitri udah melakukan pembayaran dari mungkin Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember gitu. Tapi riwayatnya akan terkreat di Junior Smartnya seperti itu, Bu Fitri. Berikutnya dari Bapak dari orang tuanya Gibran, untuk pembukaan rekening berapa biaya saldo awal dan apakah nanti dikoordinir oleh pihak sekolah saat pembukaan rekeningnya? Untuk biaya pembukaan rekening untuk saldo awalnya 250.000 Bapak Ibu dan nanti akan dikoordinir oleh pihak sekolah untuk setoran awalnya karena kita akan membuat rekening massal dengan kampus-kampus SD lab school yang lainnya, sekolah lab school lainnya. Kita buatkan rekening dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, Bapak Ibu semuanya dan totalnya seluruhnya ada sekitar 4.500 rekening. Jadi kita buatkan secara massal dan nanti kita akan distribusikan sesuai dengan sekolah masing-masing. Seperti itu. Untuk saldo awal di 250.000, untuk pengendapan rekeningnya saldo minimalnya itu adalah 50.000. Jadi kalau udah setor 250.000, 200.000 lagi bisa diambil. Kalau misalnya tidak berniat menabung seperti itu. Saya sudah coba login di rekening ayahnya, totalnya 495, sedangkan 400 dari ekspor potensial untuk apa? Apa selalu berulang tiap bulannya? Harusnya seperti itu.
Jadi Ibu untuk orang tua atau Bapak Ibu Dava 50.000 adalah saldo pengendapan minimal. Jadi setiap perbankan itu memiliki saldo pengendapan minimal. Di mana BRI saldo pengendapan minimalnya itu paling rendah di antara bank-bank lain. Hanya 50.000 Bapak Ibu. Seperti itu. Kalau dari bank Himbara yang lainnya seperti BNI, BCA, Mandiri, itu pengendapannya di Rp100.000. Seperti itu Bapak Ibu. Wajib nabung itu mah enggak Bu. Saya kembalikan lagi kepada orang tua terkait mau nabung atau enggak. Cuman kan kita punya slogan dari kecil dulu ya. Kalau khususnya saya di angkatan 80-an menabung pangkal kaya, rajin pangkan pandai gitu kan. Seperti itu. Jadi kita membiasakan diri kepada anak kita untuk mengelola aset atau liability seperti itu. Berikutnya, Ibu Mili, jika orang tua sudah punya rekening BRI, Junior Smart-nya ada saldo pengendapan juga. Nah, untuk Junior Smart itu berbentuk aplikasi yang nanti akan diberikan user dan ID-nya oleh pihak sekolah. Itu hanya aplikasi saja, Bapak Ibu. Tidak ada pengendapan dana, tidak ada transaksi di sana. Di situ hanya meng-create Briva atau menggenerate penagihan dari pihak sekolah untuk melakukan pembayaran. Untuk yang ada saldo pengendapannya itu di Britama Junio sebesar 50.000 Bapak Ibu. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain. Duh, saya aja yang bicara ya, jadi kayak tukang jualan obat. Izin bertanya, Pak. Mangga dengan Pak Ari Fahmi ya, mangga silakan Pak. Saya orang tua Afika, Pak, dari 4A, izin tanya ya. Oh iya, mangga Pak. Dari tadi kan penjelasannya baru sedikit ya, hanya ditampilkan video saja, kemudian Betul. langsung ke tanya jawab. Jadi bingung mau nanya apa, orang penjelasannya baru video aja gitu kan. Nah, tapi ini ada beberapa pertanyaan. Ini dari tadi kan ngebahasnya virtual akun terus ya, sama tabungan. Betul. Ini nanti ke depannya fitur-fitur lain bakal digunakan atau tidak, atau hanya menggunakan fitur yang diutamakan itu virtual akun aja gitu. Nah, kalau itu kok siap? Ya. Berikutnya. Karena kalau misalnya hanya menggunakan virtual akun aja, nanggung ya, kita harus install aplikasi dan lain-lain. Tapi yang dipakai virtual akun aja itu kan hanya untuk mempermudah Pak Yunus sebenarnya kalau virtual akun. Jadi yang diuntungkan Pak Yunus jadi lebih simpel kerjanya, dari BRI dapat nasabah baru gitu. Nah, sedangkan fitur lain nggak digunakan gitu. Saya harap fitur yang lain juga dijelaskan supaya bisa digunakan maksimal baik oleh sekolah, guru, orang tua juga gitu. Apalagi siswa sekarang kan punya handphone sendiri-sendiri kan, punya. Saya lihat itu di Junior Smart itu ada akun siswa sama akun orang tua kan. Betul. Nah, mudah-mudahan ke depan bisa digunakan fitur-fiturnya seperti absensi, nilai, pengumuman dan lain-lain gitu. Jadi hanya membahas virtual akun aja gitu. Siap, Bapak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua untuk BIC aplikasi ini itu bagian mana yang harus kita hubungi ke Pak Yunus, misalnya kalau ada masalah ini itu bagian Pak Yunus, kalau ada masalah ini itu kita ke BRI misalnya gitu ya. Jadi dipisah-pisah. Jadi kalau ada masalah seperti saya kemarin akun orang tua itu terblok karena ada salah password, itu saya bingung, saya hubungin BRI apa hubungin Pak Yunus gitu kan. Oke, siap. Itu kemudian untuk biaya transfer Briva dari sama BRI itu berapa biayanya? Tadi saya dengar itu kan 2.500 ya dari sama BRI gitu kan. Padahal sama-sama BRI gitu kan. Kenapa ada 2.500 gitu? Kemudian mohon dijelaskan lebih detail juga akun orang tua itu ada apa aja, kita bisa ngapain aja, kemudian akun siswa itu ngapain aja. Kemudian itu yang isi nanti siapa gitu? Apakah nanti digunakan? Apa enggak? Apa hanya virtual akun dan lain-lain? Terima kasih Pak. Mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan hal ini, terima kasih Pak atas kritik dan masukannya.
Jadi yang pertama, kenapa kita hanya membahas dari sisi di BRI atau virtual account itu sendiri? Itu yang pertama, kita untuk mempermudah, Pak. Pertama, betul yang Bapak utarakan tadi, mempermudah Pak Yunus, memperbanyak tabungan di sisi BRI, dan mungkin dari sisi orang tua hanya mengikuti arahan dari pihak sekolah. Jadi kita namanya sinergi ya Pak ya, terkait dengan hubungan simbiosis mutualisme. Ketika Bapak Ibu melakukan pembayaran manual dulu, ada pasti prasangka dalam tanda kutip. Ada bukti pembayaran kwitansi yang namanya secari kertas itu bisa hilang Bapak. Kita generatkan aja ya. Jadi tidak memilih-milih siapa yang apik, siapa yang enggak gitu. Tapi bisa hilang, bisa rusak, bisa terbakar gitu Pak. Seperti itu. Kalau data digital insya Allah enggak Pak. Karena untuk platform ini kita melakukan enterprise dengan memori yang sangat besar untuk pihak sekolah. Seperti itu. Berikutnya, untuk yang keduanya, apakah fitur-fitur yang lain itu akan dimaksimalkan seperti absensi siswa, terus istilahnya untuk pendidikan, monitoring hasil belajar dari orang tua, itu pasti kita akan melakukan ini Pak, akan melakukan penetapan lagi. Jadi orang tua bisa mengakses. Nanti setelah Bapak membuka usernya, itu nanti akan ada aktivitas. Nanti dari pihak sekolah nanti yang akan menentukan untuk dilanjutkannya atau misalnya dikembangkannya atau misalnya dipakainya itu sampai kapan Pak? Karena kita dari sisi BRI hanya memfasilitasi Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Jadi tadi mohon dibagi dua kewenangannya. Dari pihak sekolah itu boleh dan tidak boleh, dari pihak kami bisa dan tidak bisa. Apabila diperbolehkan oleh orang tua, mangga dari sisi BRI berarti bisa seperti itu. Jadi kita melakukan dalam tanda kutip hal yang lebih krusial dulu Bapak. Seperti itu, yang lebih penting dulu dari sisi keuangannya. Biar nantinya dari bagian orang tua juga riwayat pembayarannya ada dan terjaga seperti itu. Jelas, kalau misalnya ada pungli, itu saya rasa tidak mungkin karena semuanya terrecord di aplikasi. Dan ini menjadi bahan audited dari pihak sekolah, Pak. Seperti itu, dari BPK. Karena induk dari Lab School UPI itu adalah Universitas Pendidikan Indonesia yang merupakan PTNBH atau milik negara. Jadi ini kenapa pakai aplikasi ini agar audited Pak, untuk bahan audit seperti itu, untuk mempermudah. Kan tidak mau ya Bapak Ibu ketika ada urusan sekolah diteleponin lagi udah bayar atau belum. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab, aduh udah ya, atau aduh saya nggak tahu. Sedangkan kebutuhan informasi tersebut harus didistribusikan secara cepat. Itu untuk pertanyaan keduanya. Yang ketiganya, kenapa kok sesama BRI itu kok bayar 2.500? Oke, saya jawab. Kita melakukan BRI dengan virtual account, Pak. Di mana virtual account itu adalah fitur penerimaan atau identifikasi pembayaran. Jadi bukan transfer. Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan transfer sesama BRI, itu gratis, Pak. Sampai limit tidak terhingga. Apabila di rekening Bapak ada 2 triliun, ngirim sesama BRI, itu nggak ada biaya sama sekali. Tapi dengan Briva, virtual account, kita melakukan enterprise system, di mana enterprise system tersebut untuk identifikasi data. Karena bukan hanya pembayaran dari pihak BRI saja, tapi dilakukan dari pembayaran dari bank lain juga, Pak, yang melibatkan Bank Indonesia, Jasa Clearing Nasional, dan pihak bank tertentu, seperti itu. Dan itu memunculkan biaya. Biasa misalnya Bapak Ibu melakukan Gojek, Shopee Pay atau Tokopedia, itu kan ada saldonya ya, GoPay, Shopee Pay, Tokopedia. Tapi ketika kita melakukan pembayaran tersebut atau transaksi tersebut, ada biaya penanganan. Entah 1.000, entah 1.500, entah 2.500. Nah, itu biaya penanganan tersebut untuk menginterpret sistemnya Bapak Ibu, seperti itu. Kalau misalnya gratis, mangga aja bisa transfer ke rekening sekolah langsung, nanti konfirmasi dengan Pak Yunus, hanya saja tidak terekam di histori aplikasi Bapak Ibu semuanya. Semuanya bisa di-flag manual oleh pihak sekolah seperti itu. Itu pilihan sih Pak sebenarnya. Karena biasanya sebelumnya juga kan langsung transfer atau langsung cash ke sekolah ya. Kalau ke sekolah kan seolah-olah gratis ya Bapak Ibu ya.
kita mengantarkan uang titipan SPP kita ke sekolah gratis. Nggak ada biaya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu rumahnya di Wanayasa, ongkosnya juga berapa, hitung bensinnya berapa. Jadi kita dilihat dari efektivitas dan pencatatannya seperti itu, Bapak. Pertanyaan terakhir tadi Pak Kami bisa dijelaskan ya untuk fitur-fitur dari orang tua seperti apa? Nah, bentar. Nah, di sini bisa orang tua bisa melihat yang pertama ini screen-nya udah terlihat ya. Sudah terlihat screen-nya, Bapak Ibu? Butuh feedback saya? Sudah. Udah ya. Baik. Untuk dari pihak siswa atau orang tua, di sini kita bisa mendapatkan notifikasi tugas dan ujian. Tugas dan ujian ini akan dilakukan update-nya oleh pihak guru. Mendapatkan notifikasi pengumuman sekolah dan tagihan. Itu diupdate-nya oleh pihak tata usaha. Melihat nilai tugas dan ujian, juga itu diupdate oleh pihak orang tua, guru atau wali kelas. Lihat mata pelajaran dan jadwal pelajaran yang diikuti, itu diupdate oleh pihak wali kelas. Jadi Bapak Ibu nanti tidak usah melihat jadwal pelajaran secara manual lagi, mungkin seperti kita zaman dulu ya, ditulis Senin sampai Sabtu, ditempel di tembok, Senin pelajaran apa-apa, tapi bisa diupdate di aplikasi ini. Berikutnya, melihat dan mengunduh data kehadiran siswa. Jadi Bapak Ibu ketika dulu misalnya kita di absen, Bara hadir, Yunus apa, Putri sakit. Kita hanya bisa mendapat report tersebut ketika dibagi rapot ya. Betul tidak? Berikutnya, ke fase berikutnya, dari pihak sekolah menelpon ke orang tua. Misalnya, Bara nggak hadir. Kemana Bu ya? Itu bisa diartikan mabal atau kayak gimana. Tapi dengan tracking ini, ketika di pagi hari, Bapak Ibu wali kelasnya melakukan absen, dan itu langsung terupdate di aplikasi ini Bapak Ibu. Seperti itu. Berikutnya, untuk melihat rapor akhir. Jadi hasil pembelajaran, raport nilai siswa itu bisa terekap oleh pihak sekolah. Hanya memang saja tidak standar dengan raport yang biasa Bapak Ibu lihat. Mungkin di sini hanya terlihat seperti hasil nilai-nilai rata-rata aja. Tidak standar ini ya, Dinas Pendidikan Nasional seperti itu. Terus mendapatkan notifikasi tugas dan ujian. Itu biasa juga untuk PR ketika pembelajarannya itu online ya Bapak Ibu, atau misalnya memberikan silabus secara online dari orang tua, dari guru di sekolah seperti itu. Melakukan tugas dan ujian online, melihat nilai tugas dan ujian, daftar tagihan dimiliki, melihat mata pelajaran, jadwal pelajaran, melihat mengunduh data kehadiran, mendapatkan informasi lengkap kegiatan di sekolah, itu ada di fitur pengumuman, melihat daftar pengajar, nanti Bapak Ibu akan melihat identitas dari wali kelasnya. Tapi mungkin sebelumnya pasti sudah tahu ya kontak WA wali kelasnya seperti apa. Cuma di sini lebih lengkap lagi. Lalu di sini ada Bapak Ibu bisa mendirect link ke sumber pembelajaran online. Iya nak Bisa mengakses Bu. Nanti ada daftar link pembelajaran online yang disiapkan oleh pihak sekolah yang bisa diakses oleh orang tua siswa. Kita bisa apa ya Pak? Bisa follow up lagi terkait dengan fitur-fitur tersebut, karena itu balik lagi kepada pihak sekolah. Kalau misalnya orang tua membutuhkan ya mungkin dari pihak sekolah juga bisa memfollow up fitur-fitur yang lainnya Bapak Ibu. Seperti itu. Begitu Pak Arif Fahmi, mungkin ada pertanyaan lain? Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Ekta. Saya belum dapat user dan passwordnya. Nanti ke Pak Yunus ya Bu ya kontaknya.
Nah, untuk pertanyaan terakhir dari Pak Ari Fahmi yang belum saya jawab adalah kewenangannya apabila Bapak Ibu menanyakan user dan password dari aplikasi Junio Smart ataupun tagihan apa belum ditagih atau sudah ditagih, itu bisa kontak ke pihak sekolah. Tetapi apabila nanti dari sisi transaksinya tidak lancar, ada kendala, bisa mengontak saya masukkan kontak saya di kolom chat, mohon dicatat aja ya Bu. Itu kontak saya di 0852219176. Berikutnya, akun orang tua terblokir, lapor ke siapa? Pak Yunus atau ke BRI? Ke Pak Yunus, Ibu. Jadi terkait dengan user dan jumlah tagihan, terblokir atau tidak terblokir, atau belum menerima user, itu diserahkan kepada pihak sekolah. Kalau dari pihak BRI mengenai transaksinya, apakah gagal, apakah tidak teridentifikasi, ataukah tidak muncul riwayat dari pembayaran tersebut di aplikasi Bapak Ibu semua. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Baik, Bunda, ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah cukup? Sepertinya ini ya, sedang live kabarnya. Seperti sedang live ya. Bunda, mangga jika ingin ada yang ditanyakan lagi, boleh di-unmute atau diketik. Ya, mangga. Saya lagi senang nih untuk kita dikasih seperti ini. Masih dipikirkan sepertinya, Pak. Ya. Tapi itu dicatat saja kontak saya, nanti bisa WhatsApp atau nelpon. Kalau nelpon di WhatsApp dulu deh. Soalnya kan kalau biasanya saya nggak kenal nomornya, biasanya jarang diangkat Bapak Ibu. Oh iya, dan satu lagi, ini hanya pengenalan umum saja ya. Himbauan umum terkait dengan pihak perbankan. Nanti Bapak Ibu kalau tidak menerima kontak dari pihak sekolah yang dikenal ataupun kontak saya yang saya cantumkan di sini, menanyakan identitas atau apapun lah, itu mohon tidak dijawab, apalagi mengatasnamakan BRI maupun bank lain gitu ya, untuk menanyakan identitas atau apapun. Seperti itu. Pak Yunus katanya terima titipan bayar tunai, tinggal bawa nomor BIFA-nya, pakai admin juga nggak Pak Yunus? Itu mah enggak. Cuman jangan lupa ya Bapak Ibu ya, ketika memberikan kode BIFA-nya, Bapak Ibu tetap menggenerate dulu pembayarannya yang mau dibayar berapa. Seperti itu. Dari Ibu Afika dari pihak sekolah belum jawab nih, fitur lain absensi, pengumuman nilai dan lain-lain bakal digunakan nggak ya? Mangga itu dikembalikan lagi kepada pihak sekolah. Mungkin bisa dijawab oleh Pak Yunus atau Bu Putri atau Pak Asep mungkin. Yang mau diarahkan ini. Terus saya udah. Pak Yunus atau Pak Asep mau menjawab? Terkait yang dari Afika. Kalau fitur yang lain Bu, ya saya masih belum tahu gitu. Kalau fitur seperti absensi apa sekolah, paling di sisi pembayarannya saya Baik, mungkin untuk itu akan dibicarakan terlebih dahulu oleh pihak sekolah. Nanti barangkali akan diinformasikan untuk tindak lanjutnya ya. Mungkin nanti akan dibahas terlebih dahulu di pihak sekolah.
Pak Asep, Ya, gimana Bu? Punten baru selesai ada tamu. ini apa katanya untuk fitur yang lain, apakah pihak sekolah akan menggunakan seperti absensi, pengumuman nilai dan lain-lain dalam eh, aplikasi apa? Oh, itu udah seharusnya. Jadi terkait pembelajaran dan lain sebagainya, kita samakan dengan Lab School Bandung. Kan ini sudah termasuk ya, udah harus mengikuti semua. Jadi ayah dan bunda, juga bapak, ibu, guru dan wali kelas, memang terkait komunikasi itu melalui jenis smart ini gitu. Nah, jadi bisa ngecek ke depannya itu apa tahapan pembelajaran sudah sampai mana gitu. Sehingga ayah dan bunda itu akan lebih memudahkan komunikasi dengan para wali kelas terkait implementasi pembelajaran, capaian pembelajaran A dan T sudah sampai mana. Dan dari awal juga seperti itu, cuman ini bertahap dulu, baru keuangan terlebih dahulu ya Pak Bara. Betul, Pak. Mangga itu mah disilakan aja terkait nanti kalau misalnya butuh apa bukan pengadaan atau apa ya? Kalau kan pembelajaran tuh terhadap siswa, kalau dengan guru itu apa? Sosialisasi lagi fungsi-fungsi yang lainnya. Kita siap, Pak. Kita siap membantu, Pak. Oh, baik. Bu Alfika, Pak Bara harus datang kasih host training untuk guru dan tuh. Saya mah cowok panggilan, Bu. Saya dipanggil, saya datang. Nanti dari pihak sekolah aja. Nanti dari orang tua siswa tekan aja Bu ke pihak sekolah untuk mempercepatnya. Mungkin begitu Pak Asep ya. Nanti saya mah siap support kok Siap. untuk memaksimalkan fiturnya. Siap kita mah Bu. Yang sekolah lab school lain ada yang sudah Pak Bara? Belum ya? Kalau untuk lab school lain, untuk pembelajaran. Bumsil dan Cibiru itu udah on Pak. Udah dipakai fasilitasnya. Ya, yang Cibiru sama Bumsil ya. Yang Tasik belum ya? Tasik Serang. Yang Tasik belum. Itu baru transaksi finansial keuangannya aja. Karena memang untuk kampus daerah sih masih jarang ya terkait dengan pembayaran perbankan. Jadi lebih dititik beratkan ke pembayaran online dulu Pak. Baru fitur-fitur yang lainnya menyusul di awal Januari kalau nggak salah. Oh iya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya kurang jelas video filler tadi juga itu bisa dilihat di YouTube, platform YouTube ya Bapak Ibu, dengan mengetikkan kata kuncinya tata cara pembayaran Junior Smart. Di situ bisa dibuka. Dan kalau misalnya Bapak Ibu pengen mengetahui hal-hal yang lebih detail terkait dengan Junior Smart, bisa diklik juga di platform YouTube. Banyak dari unit-unit kerja kita BRI men-share di aplikasi platform tersebut. Ayo Bunda, ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup dulu? Sudah cukup sepertinya Pak. Mungkin nanti selanjutnya kita menghubungi Pak Bara. Nomornya sudah ada di obrol Bunda-Bunda. Oke, setelah semuanya sudah terjawab, saya tanya Ibu mau nanya Bu, satu lagi Bu, maaf ketinggalan. Mangga boleh Kak. Iya, ini apa sih namanya, berarti itu nomor virtual account itu termasuk nomor rekening ya, karena kan ada beberapa bank yang nggak ada virtual account-nya. Maaf Bu, Jadi itu kurang jelas. Oh, kurang jelas. Maksud saya itu nomor virtual account itu termasuk nomor rekening ya? Oh, Betul? Sama dengan tidak, nomor Bu. rekening? Enggak beda Bu. Jadi nomor virtual account, iya beda Bu. Jadi nomor virtual account itu adalah nomor identitas anak Bapak Ibu di sekolah terkait dengan akun pembayaran. Namun Pak, namun jika
maksud saya kalau kita transfer dari bank lain ya, Betul? kan itu ada yang ada virtual account-nya, ada yang nggak ada. Seperti kemarin saya coba dengan teman saya itu di BSI itu nggak ada virtual account, Pak. Jadi Jadi, oke, nomor virtual account itu dimasukin ke nomor rekening gitu, betul Pak? Tadi betul, saya lihat videonya begitu. betul. Jadi masuk kode bank Ya, 002 atau BRI, lalu menambahkan nomor virtual account tersebut ke oh, nomor rekening. Itu oh dari iya. bank Bara, lain, Bu. Kang Bara, saya Berarti menambahkan izin Kang Bara. berarti Jadi awalnya Bu, ada nanti Ibu, 02 ya. Ibu, ini dengan Ibu siapa Ya, yang lagi ini? saya sama mamahnya Alen, Oh, 2B. Malekta, Ya, oke. Gini oke ya, Bu, Mama. jadi nanti bukan di menu virtual account, tapi kalau di bank lain Iya. itu menunya menu transfer. Ya, Ya, iya, yang iya, dipilih transfer transfer betul. online bank. Gitu. Iya, Kayak gitu Ibu. iya, iya. Iya, Ya, iya, iya. nuhun Kang Bara. Ya, satu lagi. Nomor virtual account ini berubah setiap bulan atau itu terus? Baik, nomor virtual account tersebut tetap, Bu, tidak berubah. Tetap ya. Yang tetap, hanya saja Bapak Ibu harus memiliki atau menambahkan effort terkait mengenerate pembayarannya Bapak Ibu. Mengenerate Betul, iya. pembayaran Oke. untuk pembayaran keseluruhan atau sebagian seperti itu. Jadi kalau Ah, misalnya enggak. Bapak Ibu belum mengenerate di aplikasi Junior Smart, Bapak Ibu melakukan transaksi via Briva di Brimo ataupun transfer bank dari bank lain, itu pasti pembayaran atau tagihan tidak tersedia. Itu tidak bisa dilakukan, Bu. Seperti itu. Ya, semisal kan ada tunggakan. Misalkan saya belum bayar nih yang Agustus, lalu saya mau bayar di bulan September itu bayar yang Agustus dulu, misal ya Pak ya. Nah, itu nomor virtual account-nya tetap yang itu, hanya saya pilihan gitu kan, pilih yang mana dulu akan saya bayar, gitu kan ya Pak? Betul nggak? Betul, Bu. Ibu yang mengenerate Ya, pilihannya. Makanya kami baik, baik. Oke, fasilitasi saya mengerti. dengan partial close payment. Seperti itu, Ibu. Ya, ya. Oke, Bapak. Makasih ya penjelasannya. Iya. Dan Bapak Ibu nanti diharapkan ketika Bapak Ibu melakukan open aplikasi, ada muncul tagihan dan misalnya tagihan tersebut belum dibayar-bayar sampai misalnya ya 6 tahun ke depan, amit-amit lah. Tapi itu mah semoga Bapak Ibu selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah. Itu akan tetap ada Bapak Ibu, nggak hilang. Jadi kewajibannya tuh muncul terus. Karena dari pihak sekolah juga tidak mengenerate untuk pembayaran tagihan tersebut sudah dibayar atau sudah dilunasi atau belum, seperti itu. Ya. Siap, siap, Pak. Makasih Zulekha dan Pak Nugroho sudah membantu. Baik, ada pertanyaan lain mungkin dari studi kasus yang lainnya? Ada lagi pertanyaan ya Bunda? Sudah. Oh, masih ada Pak. Izin bertanya, saya sudah melakukan pembayaran SPP sampai dengan bulan November, tapi tadi pagi dapat SMS untuk tagihan di bulan Oktober. Mohon tanggapannya. Oke Bu. Nah, Bu Mili melakukan pembayaran SPP September tersebut, tapi tadi nggak apa-apa. Itu kalau misalnya tagihan tersebut kan memang yang disiapkan oleh pihak sekolah untuk merekap ya secara digital. Malahan nanti kalau misalnya ini muncul dari Januari tahun kemarin Bu, akan muncul karena dari pihak sekolah butuh untuk merekap atau merecord transaksi-transaksi sebelumnya yang belum terdigitalisasi seperti itu, agar nanti dari kepentingan sekolah, dari pemeriksaan dari BPK itu lebih mudah lagi Bapak Ibu. Tapi nanti Bu Mili tinggal kontak Pak Yunus. Pak Yunus tolong flag manual untuk tagihan saya bahwa sudah dibayar. Nanti Pak Yunus secara teknis akan melakukan flag manual untuk siswa-siswi, anak Bapak Ibu semuanya, dengan mengirimkan mungkin buktinya, atau mungkin Pak Yunus juga udah nerima atau udah punya buktinya ya. Nanti di flag manual, ketika Pak Yunus sudah memflag manual, otomatis tagihan dari aplikasinya langsung hilang, langsung
geser di sebelah kanannya tagihan ada riwayat pembayaran, di situ muncul betul sudah ada ketika di flag manual oleh Pak Yunus. Jadi jangan khawatir. Seperti itu. Makanya fungsi dari aplikasi ini adalah untuk recording atau istilahnya mempunyai history di mana biar tidak ada prasangka gitu ya antara dari pihak sekolah dan orang tua. Jadi itu sewang-sewangan gitu, Bu. Bisa. Terkoordinasi seperti itu. Cuma kalau misalkan Punten, Bapak izin menambahkan untuk Ibu Mili. Jadi kemarin itu kan saya buat tagihan SPP bulan Oktober. Tapi di situ kan nggak, kalau satu persatu siswa lama, jadinya per kelas tuh. Betul. Jadi saya create dulu per kelas, terus dilihat siapa yang sudah lunas, dihapus lagi tagihannya itu. Oh, Pak, Tuh. punten Pak Yunus. Kalau Ya. nanti untuk kedepannya, ketika Bapak udah menagihkan kepada seluruh kelas, tagihannya jangan dihapus ya. Gitu. Nah, jangan dihapus, tetapi di flag manual bahwa Di sudah flag melakukan manual aja. pembayaran. Oh iya. Jadi terrecord, Pak. Karena itu data yang akan diminta oleh BPS dan Direktorat Keuangan serta BPK, Pak. Oh Seperti iya. itu. Jadi nanti setelah misalnya Pak Yunus sudah men-share tagihan satu kelas, itu yang Ya. sudah bayar tinggal di flag manual aja, jangan dihapus. Oh iya. Siap. Baik. Lagi Ayah Bunda, lagi yang ingin ditanyakan, sepertinya sudah cukup ya Pak Bara. Terima kasih Pak Bara sudah Sama-sama Bu Putri. sudah menjelaskan sangat detail dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ayah dan Ibu. Sebelum saya itu akan masih ada satu Kalau untuk pertanyaan. ini gimana ya Bu Mir, kalau untuk tagihan yang salah bagaimana Pak? Kemarin saya lihat bahwa untuk PP dan MDK ada tagihan. Oh, itu nanti akan di flag manual oleh Pak Yunus, karena mungkin dari Pak Yunus tadi ketika ngirim satu-satu tapi dan tidak terrecord, jadi nanti dikirimkan semua tagihan tapi akan di flag manual oleh pihak sekolah, Bu. Nanti ketika Bapak Ibu muncul di tagihan, nanti akan pindah ke riwayat atau histori pembayaran seperti itu. Akan pindah kamar kalau yang udah bayar sebelumnya atau secara manual seperti itu. Boleh bertanya Pak Bara? Mangga Pak Asep. Ini kan tadi salah satu kesalahan ya. Mungkin ya itu tidak ada untuk kelas 1 gitu ya. Tadi di klik manual kata Pak Bara. Nah, apakah klik manual itu dianggapnya sudah bayar atau gimana? Sedangkan tagihan itu sebetulnya tidak ada. Gitu. Oh, kalau tagihan tersebut tidak ada, sebaiknya dihapus, Pak. Baik, berarti harus dihapus untuk MDA itu, Pak Yunus. Ya, misalnya tagihan itu ada, tetapi sudah bayar, agar terekap atau tercreate di histori sekolah, maka di flag manual. Kalau misalnya ada dibuangin bijinya sih, dibuang dulu bijinya. Kesalahan bahwa tagihan tersebut memang tidak suruh itu mah dihapus aja Pak, itu bisa kok. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Baik. Baik, Ayah Bunda, masih ada pertanyaan? Oh, Bu Tina ya. Bu Tina, Pak, kalau semisal saya mau bayar SPP 3 sampai 4 bulan itu gimana ya, Pak? Terima kasih. Nanti Bapak, Bu Tina kontak Pak Yunus. Pak Yunus, anak saya misalnya mau bayar SPP sampai Desember. Tolong createin dong tagihannya di Junior Smart, itu bisa, Bu. Nanti itu insidental ya masuknya. Khusus ke ibu aja tagihannya masuk 4 bulan, Bu. Kalau yang lain mah normal-normal saja 1 bulan. Jadi terkait dengan tagihan user atau apapun nanti bisa koordinasi ke pihak sekolah. Ini
aplikasi ini sebenarnya untuk mempermudah ya Bapak Ibu, bukan mempersulit. Jadi adapun insidental atau kejadian-kejadian yang luar biasa dalam tanda kutip tidak secara masif, itu sebenarnya bisa dibicarakan ke sekolah seperti itu. Pak Baik. Bara, izin bertanya kalau pembayaran cicilan tuh bagaimana kira-kira prosedurnya? Nah, kalau pembayaran cicilan itu tergantung Pak, tergantung dari pihak sekolah sendiri. Kalau untuk melihat di sistem sih, saya rasa akan ringkih ya Pak ya. Akan ringkih, baiknya itu lebih di luar dari sistem aja Pak. Tetapi ketika misalnya untuk cicilan tersebut sudah memenuhi ambang batas untuk penagihan, itu bisa dibayarkan via virtual account seperti itu. Karena memang kita tidak memfasilitasi open payment karena permintaan dari Direktorat Keuangan UPI dan BPS ya, BPS Lab School, KP2SL seperti itu. Jadi itu mah mangga kebijakan dari pihak sekolah, bagaimana bentuknya, hanya saran saja. Tagihan mah tetap Pak, misalnya Bara punya tunggakan nih 1 juta ke sekolah SPP bulan Desember nanti. Bara cicil 400.000 ya Pak per bulan misalnya. Gitu. 400.000, 400.000. Ketika nominalnya sudah full, baru dibayarkan untuk menghapus catatan di dunia smartnya seperti itu. Baik. Ada Itu lagi, Pak, mungkin saran dari saya. ada lagi yang akan ingin ditanyakan Pak Yunus? Sudah cukup? Cukup Bu. Oh, iya. Ini ya, himbauan mungkin bagi ayah bunda yang perlu pendampingan atau masih kurang mengerti gitu, silahkan datang langsung ke sekolah gitu. Saya menerima, melayani juga. Baik, baik. Baik Pak Yunus, terima kasih. Pak Bara, terima kasih. Ayah Bunda, saya cukupkan untuk pertanyaannya. Jika ada yang ditanyakan atau didampingi, mungkin barangkali belum paham, bisa kita ke sekolah. Pak Yunus. Baik, mohon maaf ada iklan. Terima kasih Pak Yunus, Pak Bara. Sebelum saya tutup sosialisasi video smart pada ini, akan ada hal yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD UPI Kampus Purwakarta pada Pak Nurhuda dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Pak Bara, Pak Yunus, Bu Putri, juga ayah dan bunda semua, orang tua, wali, siswa, siswi SD Lab School UPI Kampus Purwakarta. Mungkin ada yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terima kasih telah menghadiri undangan untuk kegiatan sosialisasi terkait BRI atau Junior Smart ini. Mudah-mudahan dengan adanya solusi ini, kedepannya administrasi ataupun pembelajaran kedepannya lebih baik lagi dengan adanya BRI atau Junior Smart ini. Yang kedua, kami ucapkan juga terima kasih kepada Pak Bara yang telah memberikan materinya terkait sosialisasi ini. Mudah-mudahan Pak Bara dan juga tim senantiasa diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam segala aktivitas. Nah, ayah dan bunda perlu kami sampaikan titipan dari Kepala KP2SL, Prof. Prayoga Bestari, karena kita untuk saat ini akan beranjak ke pembayaran ataupun transaksi non tunai. Oleh karena itu, semua
yang sifatnya transaksi keuangan diharapkan mulai saat ini adalah dengan mentransfer rekening sekolah. Nah, gitu. Jadi tidak ada bayar tunai ke Pak Yunus, termasuk juga pembayaran-pembayaran yang lainnya, MDA, ekskul, dan yang lainnya. Jadi tidak ada transaksi-transaksi yang sifatnya tunai, kecuali hal-hal yang mungkin mendesak, ada gangguan, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kami pun diinstruksikan dan dimonitoring oleh pihak pimpinan KP2SL untuk menyelesaikan tim administrasi. Mungkin itu saja, dan permohonan maaf dari saya karena tadi ada kunjungan dari utusan kementerian terkait fasilitator sekolah penggerak, ada monitoring dan evaluasi terkait program atau pembelajaran yang ada di Kudus, yaitu oleh fasilitator sekolah penggerak. Jadi saya mendampingi dulu dan juga beberapa guru yang khususnya di kelas 1, 2, 4, dan 5 yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi saya terlambat untuk gabung dalam forum atau Zoom ini. Mudah-mudahan kita semua, ayah dan bunda, senantiasa diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah dan juga berkah, dan AA dan TT senantiasa diberikan kesehatan dan mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik untuk AA dan TT semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asep. Kita sudah ada di penghujung acara, Ayah Bunda. Sebelum saya tutup, kita foto terlebih dahulu ya. Bangga untuk Ayah Bunda. Dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Kita foto terlebih dahulu untuk dokumentasi. Pak Yunus oleh Siapa ini sama Pak Arif, Bu? Diambil gambarnya. ya. Sudah, coba saya cek dulu ya. Sudah, apakah sudah membuka kamera? Siap? Semuanya siap? Semuanya siap. 1, 2, 3. 1, 2. Itu apa lambang Brimo gimana Pak? Punten. Oh gini. Ke bawah, Pak. Oh gini. Aduh, susah. Untuk Bapak Ibu yang lagi nyetir mah jangan ya. 1, 2. Siap? Udah. Oke, makasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ayah Bunda, terima kasih Pak Bara, terima kasih Pak Ibu Asep, Putri. Pak Yunus. Enggak, sip lanjut. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Ayah Bunda sudah meluangkan waktunya untuk sosialisasi Junior Smart pada hari ini. Sekali lagi, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan atau belum dimengerti, bisa terlebih dahulu datang ke sekolah ke Pak Yunus. Katanya Pak Yunus siap sedia membantu. Terima kasih. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.